Dalam banyak cerita rakyat, film, hingga simbol keagamaan, hiena menjadi musuh yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mereka sering mendapatkan stigma yang tidak adil. Dan mungkin yang paling menyedihkan, mereka telah dinilai secara salah selama ribuan tahun. Mereka dicap sebagai pengecut, pemulung sampah atau bangkai, simbol kutukan, atau bahkan alat sihir. Stigma itu kemudian menjadi dasar bagi pembantaian, pengabaian konservasi, dan pengucilan dalam narasi alam liar. Padahal, di balik semua stigma dan cerita rekaan itu, tersembunyi sebuah kenyataan besar bahwa mereka merupakan salah satu makhluk paling cerdas, paling terorganisir, dan paling tangguh yang pernah menghuni alam liar. Untuk memahami tentang hiena, kita mesti memulai dari bagian paling terkenal dari mereka, yaitu suara atau tawa khas yang menjadi sumber banyak mitos dan salah paham. Karena faktanya, hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa suara itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sistem komunikasi yang sangat kompleks dalam kehidupan hiena. Dunia hiena bukan hanya dunia gigi dan cakar, tetapi juga dunia pesan-pesan samar yang disampaikan melalui suara, gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga aroma. Tawa yang terkenal itu, yang secara ilmiah disebut giggle, memiliki fungsi yang sangat spesifik. Ia biasanya dihasilkan saat hiena berada dalam kondisi tegang, seperti saat terjadi konflik di sekitar makanan, atau ketika seekor hiena muda mencoba meraih potongan daging dari individu yang lebih tinggi peringkatnya. Biasanya, tawa hiena memiliki pola tertentu. Dan yang mengejutkan, pola tawa itu bisa mengungkap status sosial dan usia individu yang mengeluarkannya. Penelitian menunjukkan bahwa dari frekuensi dan tempo tawa, hiena lain bisa memperkirakan siapa yang berbicara. Tawa dari hiena dengan status rendah seringkali lebih panik dan cepat. Sementara tawa dari hiena dominan lebih lambat dan terkontrol. Dengan demikian, tawa bagi hiena bukan sekedar suara, tetapi merupakan sebuah identitas vokal. Selain tawa, hiena memiliki banyak jenis vokal lain. Misalnya, geraman rendah sebagai tanda peringatan, lolongan panjang untuk memanggil anggota kawanan yang jauh, atau suara whoop, lolongan naik turun yang digunakan untuk menyatukan kelompok di malam hari. Suara whoop ini bisa terdengar hingga jarak 5 km, sehingga menjadikannya sebagai salah satu panggilan terjauh di antara mamalia darat. Dalam gelapnya malam, ketika kawanan terpecah atau tersebar karena perburuan atau gangguan, suara ini menjadi semacam mercusuar vokal yang membawa mereka kembali ke titik kumpul. Komunikasi hiena tidak berhenti pada suara, sebab mereka juga sangat ekspresif secara visual. Seekor hiena bisa menunjukkan dominasi atau ketundukan hanya dengan cara mengibaskan ekornya, menundukkan kepala, atau mengecilkan telinga. Posisi tubuh, cara berjalan, atau bahkan tatapan bisa membawa pesan jelas tentang niat dan emosi. Ketika dua hiena saling bertemu, mereka akan memulai ritual sosial, yaitu saling membaui bagian belakang tubuh, memperlihatkan sikap rendah atau tinggi, dan melakukan salut sosial, sebuah gestur di mana dua individu tersebut berdiri saling berhadapan dengan posisi genital saling terlihat. Aktivitas ini
bukanlah perilaku seksual, melainkan pemeriksaan status serta identitas sosial yang sangat penting. Selain itu, hiena memiliki kelenjar anal yang sangat aktif dan menghasilkan cairan berbau kuat yang digunakan untuk menandai wilayah dan menyampaikan informasi kimia kepada kawanannya. Saat seekor hiena menggosokkan bagian belakang tubuhnya pada rumput atau batu, ia meninggalkan semacam pesan tertulis yang bisa dibaca oleh hiena lain. Siapa dia, kapan dia lewat, dan bahkan kondisi fisiologisnya seperti apakah sedang dalam masa subur atau sedang stres. Fitur ini memungkinkan komunikasi tidak langsung di antara anggota klan yang jarang bertemu secara langsung. Bahkan, tanda bau ini bisa bertahan beberapa hari menjadi semacam catatan harian aromatik. Yang menarik, anak-anak hiena mulai belajar bahasa kawanan sejak usia sangat dini. Mereka meniru suara induknya, belajar gestur tubuh, dan memahami kapan harus bersuara atau diam. Mereka menyerap struktur sosial bukan lewat kekerasan, tetapi lewat observasi dan imitasi. Bahkan saat bermain, anak-anak hiena seringkali berpura-pura dalam posisi sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah, seolah mereka sedang berlatih menghadapi kehidupan nyata yang sangat keras. Jadi, dalam dunia hena, seluruh tubuh mereka adalah alat komunikasi. Suara tawa yang kita anggap lucu atau mengejek ternyata adalah permintaan tolong atau peringatan. Gerakan ekor bisa menjadi sebuah tantangan, dan aroma tubuh menjadi dokumen identitas. Maka, di tengah gelap dan kesunyian malam Afrika, mereka berbicara dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka sendiri, dengan tawa, tatapan, dan aroma. Ketika banyak orang yang menilai bahwa hiena adalah makhluk yang hanya hidup dari sisa, pengekor singa, pemulung bangkai, dan hanya mampu menggerogoti tulang yang tidak diinginkan hewan lain, maka sejatinya hiena menyembunyikan kenyataan yang sangat berbeda. Hiena adalah pemburu yang sangat ulung. Mereka adalah arsitek strategi, manajer risiko, dan ahli dalam berburu secara kolektif. Memang benar bahwa hiena kerap memulung bangkai. Sebab bagi mereka, dalam dunia liar, efisiensi adalah segalanya. Bagi mereka, jika tersedia daging tanpa perlawanan, lalu mengapa mereka harus bertarung? Kendati demikian, hal ini tidak lantas membuat mereka lemah. Justru sebaliknya, ketika tidak ada bangkai, hiena bisa berburu dengan kekuatan dan koordinasi yang luar biasa. Penelitian di Taman Nasional seperti Serengeti dan Ngorongoro menunjukkan bahwa hingga 70% dari makanan yang dikonsumsi oleh hiena adalah hasil perburuan mereka sendiri dan bukan dari mencuri atau memulung. Bahkan dalam beberapa situasi, mereka bisa memburu mangsa besar seperti zebra, kerbau muda, atau nyumbu dengan keberhasilan yang tidak kalah dari singa. Hiena tidak berburu secara acak. Mereka membentuk kelompok kecil atau besar tergantung pada target yang diincarnya. Dalam perburuan nyumbu misalnya, kelompok hiena bisa terdiri dari 5 hingga 10 individu. Mereka kemudian menyebar dalam formasi tertentu. Beberapa berlari dari sisi kiri, lainnya dari kanan, 1 atau 2 mengikuti dari belakang sebagai penutup, dan seekor hiena yang paling lincah maju ke depan sebagai pengejar utama. Mangsa yang sehat biasanya bisa kabur dari sergapan mereka. Tetapi cerdasnya, hiena jarang menargetkan mangsa bertubuh sehat. Mata tajam dan insting mereka bisa mengenali hewan yang kelelahan, pincang, atau terlalu muda untuk lari cepat. Dengan begitu, sekali terkunci, hiena tidak akan melepaskannya.
mereka terus mengejar, mengitari, dan menguras stamina lawan. Hiena tidak perlu membunuh dengan satu gigitan mematikan, karena mereka mengandalkan daya tahan dan tekanan psikologis. Dan ketika akhirnya mangsa kelelahan, mereka menyerbu dengan cepat, bukan dengan keganasan, tetapi dengan efisiensi penuh perhitungan. Tidak seperti predator lain, gigitan pertama bukan pada bagian leher, melainkan pada perut atau kaki untuk melumpuhkan lebih dulu. Ini mungkin tampak kejam bagi manusia, tapi bagi hiena, ini adalah teknik bertahan hidup yang teruji ribuan tahun. Tubuh hiena dirancang bukan untuk kecepatan sekejap seperti cheetah, tetapi untuk lari jarak jauh tanpa lelah. Otot kaki belakang mereka yang pendek dan kuat, dada dan bahu yang besar memberi mereka kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu lama. Mereka bisa mengejar mangsa selama lebih dari 5 km jika diperlukan. Mulut mereka juga adalah senjata yang sangat canggih. Gigi taring hiena tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menghancurkan tulang. Rahang mereka memiliki kekuatan gigitan hingga 1100 PSI yang berarti lebih kuat dari singa. Ini memungkinkan mereka untuk mengakses nutrisi tersembunyi dalam sumsum tulang yang tidak bisa diambil oleh predator lain. Dalam setiap perburuan, hiena membuat pembagian peran dengan cermat. Hiena yang lebih tua atau berpengalaman biasanya memimpin perburuan. Mereka tidak perlu berteriak atau memberi aba-aba, cukup dengan gestur tubuh, perubahan arah lari, atau ekspresi wajah. Lalu hiena lain membaca isyarat ini dan menyesuaikan posisi mereka. Seperti pasukan tanpa komando lisan, mereka bergerak dengan intuisi sosial kolektif yang telah terasa sepanjang hidup. Dan uniknya, hiena tidak selalu berburu dalam kelompok. Seekor hiena betina yang sedang menyusui dan tinggal dekat sarang bisa memilih berburu sendirian mangsa kecil seperti kelinci, burung darat, atau bahkan mencuri telur. Dalam urusan makanan, hiena bisa menjadi kompetitor, pencuri, atau korban pencurian. Mereka sering berkonflik dengan singa. Kadang mereka menggusur singa dari hasil buruannya, tetapi tidak jarang pula singalah yang menggusur mereka. Hasil akhir dari konflik ini tergantung jumlah anggota dan siapa yang lebih dulu mendominasi area. Namun satu hal yang pasti, hiena tidak pernah takut bertarung demi makanan. Bahkan terhadap predator seperti macan tutul atau cheetah, mereka bisa sangat agresif. Dan hebatnya, hiena tidak pernah sembrono, sebab mereka hanya memilih pertempuran yang mereka tahu bisa dimenangkan. Ketika bangkai seekor nyumbu terbujur kaku di sabana, sebagian besar hewan akan mendekat hati-hati, menunggu giliran atau memilih bagian yang masih segar. Namun, tidak demikian dengan hiena. Begitu mereka sampai di tempat, tidak ada waktu untuk ragu. Mereka mulai dari kepala, menjilat darah yang masih mengalir, lalu mencabik kulit, merobek perut, bahkan menggerogoti tulang keras dan kuku. Apa yang bagi hewan lain dianggap sebagai limbah, bagi hiena adalah santapan yang sangat lezat. Hiena mendapat julukan sebagai pemakan segalanya. Dan ini bukan julukan yang disematkan tanpa dasar. Hiena memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien serta kuat, yang mampu menghancurkan tulang paling keras dan mencerna hampir seluruh bagian tubuh mangsa. Mulai dari daging, kulit, organ dalam, hingga bagian-bagian yang bahkan ditinggalkan predator lain.
Seperti telah dijelaskan, kekuatan gigitan hiena adalah salah satu yang terkuat di dunia mamalia darat. Dengan tekanan mencapai 1100 PSI yang berarti lebih kuat dari singa, mereka mampu menghancurkan femur atau tulang paha kerbau dewasa. Anatomi rahang mereka dirancang secara khusus untuk ini. Otot-otot besar di bagian kepala belakang dan leher bekerja serempak untuk memberi tekanan maksimal saat menggigit. Struktur gigi geraham belakang juga dibuat tidak untuk mengunyah makanan halus, tetapi untuk menggiling dan menghancurkan benda keras seperti batu gamping. Dan hebatnya, apa yang telah mereka telan hampir semuanya bisa dicerna. Hiena memiliki asam lambung yang sangat kuat, lebih asam daripada sebagian besar mamalia. Ini memungkinkan mereka untuk mencairkan tulang dan mengurai zat-zat kompleks seperti kolagen dan keratin yang biasa terdapat dalam tulang dan kuku. Bahkan bulu yang mereka telan, yang biasanya tidak dapat dicerna oleh hewan lain, akan digumpalkan di dalam lambung dan dimuntahkan kembali dalam bentuk bola padat, mirip seperti pelet pada burung hantu. Satu-satunya bagian tubuh mangsa yang biasanya tidak dimakan oleh hiena adalah isi perut dari hewan pemakan tumbuhan, yang biasanya mengandung banyak gas serta fermentasi beracun, juga tanduk dan kuku yang sangat keras. Adapun selain itu, akan mereka habisi tanpa sisa. Hiena sangat fleksibel dalam pola makannya. Di masa kelimpahan, mereka berburu mangsa besar dan menyantapnya dalam pesta besar bersama klan. Tetapi saat makanan langka, mereka tidak ragu memakan serangga, buah liar, atau bahkan bangkai yang telah membusuk berhari-hari. Mereka memiliki toleransi tinggi terhadap mikroba berbahaya yang biasa menginfeksi daging busuk berkat sistem kekebalan tubuh yang sangat tangguh. Di wilayah padang pasir atau daerah kering seperti di daerah Afrika Timur, hiena bahkan dikenal memakan kulit sepatu tua, ban mobil, hingga sisa plastik dan logam yang mengandung aroma organik. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena insting bertahan hidup yang sangat ekstrim. Meskipun terlihat dan terkesan sangat rakus, hiena memiliki aturan tidak tertulis soal pembagian makanan. Betina dominan memakan lebih dulu, diikuti oleh anak-anaknya, lalu anggota kawanan lain sesuai urutan status. Anak-anak jantan atau pendatang baru harus menunggu di belakang atau mencuri dari sisa potongan jika berani mengambil risiko. Pada akhirnya, dengan pola makan semacam itu, dalam sistem ekologi Afrika, hiena memainkan peran penting sebagai pengurai. Mereka membersihkan bangkai yang tersisa, menghabiskan daging busuk yang bisa menjadi sumber penyakit, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Tanpa hiena dan sejenisnya, bangkai bisa menjadi lahan berkembang biaknya patogen berbahaya. Dan hiena adalah bagian dari tim sanitasi alami bersama burung nasar serta serangga pengurai. Tetapi berbeda dari yang lain, mereka sanggup mengurai bagian-bagian tubuh yang paling keras dan sulit. Mereka tidak hanya memangsa, tetapi juga merestorasi keseimbangan alam, sebuah peran yang seringkali dilupakan. Jika padang sabana adalah panggung, maka para penghuninya adalah aktor dalam drama kehidupan yang tidak pernah berakhir. Singa dengan arogansinya, citah dengan kecepatannya, gajah dengan kekuatannya, dan hiena dengan reputasinya yang misterius. Di antara semua tokoh ini, hiena memainkan peran yang paling rumit dan dinamis. Kadang protagonis, kadang antagonis, namun yang jelas mereka selalu memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya bersaing dan bertahan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak ada hubungan yang lebih kompleks di sabana selain antara hiena dan singa. Keduanya adalah predator besar yang sama-sama berada di puncak rantai makanan.
Namun, bukannya berbagi peran atau berdamai, mereka justru bersaing secara langsung. Mereka berburu mangsa yang sama, menggunakan wilayah yang tumpang tindih, dan saling berebut kekuasaan sosial dan ekologis. Singa kerap mencuri mangsa hiena jika memiliki keunggulan jumlah atau kekuatan. Kendati demikian, hiena pun tidak jarang menggusur singa dari mangsanya, terutama jika klan mereka cukup besar. Dalam dunia yang tidak mengenal belas kasihan, siapapun yang kuat dalam jumlah dan strategi, dialah yang akan menang. Tapi bukan hanya makanan yang diperebutkan. Singa juga dikenal membunuh anak-anak hiena jika ditemukan di sarang. Tindakan ini bukan karena faktor kelaparan, tetapi strategi eliminasi kompetitor. Sebaliknya, hiena yang menemukan anak singa juga tidak akan ragu membunuhnya demi mengurangi tekanan di masa depan. Namun, meskipun berseteru, kedua spesies ini saling mencerminkan. Mereka sama-sama predator sosial, sama-sama membesarkan anak dalam kelompok, dan sama-sama cerdas. Dan di balik konflik itu terdapat rasa saling hormat. Dalam banyak pengamatan, hiena dan singa bahkan saling menghindar jika tidak punya keunggulan. Berbeda dengan singa, predator seperti citah dan macan tutul cenderung lebih soliter dan berhati-hati. Mereka adalah pemburu cepat dan senyap dan bukan petarung frontal. Ini membuat mereka rentan terhadap kawanan hiena yang bergerak dalam kelompok. Seringkali, hiena memanfaatkan penciumannya yang tajam untuk menemukan hasil buruan macan tutul yang disembunyikan di atas pohon. Jika memungkinkan, mereka akan menunggu di bawah pohon, menggeram dan menciptakan tekanan psikologis hingga pemilik asli meninggalkan hasil buruannya. Kemudian terhadap citah yang tubuhnya lebih ringan dan tidak dibangun untuk bertarung, hiena bisa menjadi momok. Banyak pemburu Afrika menyaksikan bagaimana seekor hiena tunggal bisa mencuri mangsa dari citah dewasa hanya dengan intimidasi. Namun demikian, ini bukanlah perundungan. Ini adalah permainan strategi di alam liar, di mana kemampuan sosial dan keberanian kolektif seringkali mengalahkan kecepatan serta kekuatan individu. Lain dengan hewan-hewan yang telah disebutkan, burung nasar dan hiena justru memiliki hubungan yang sangat unik. Meskipun keduanya pemakan bangkai, mereka jarang bersaing secara langsung. Justru sebaliknya, burung nasar seringkali menjadi penunjuk arah bagi hiena, menandai lokasi bangkai dari langit dengan terbang berputar dan turun secara masif. Hiena dengan cepat membaca tanda itu, lalu bergegas menuju sumbernya. Sebaliknya, burung nasar juga diuntungkan, karena hiena mampu membuka bagian bangkai yang terlalu keras atau tebal untuk mereka konsumsi sendiri. Dalam ekosistem, ini disebut sebagai mutualisme oportunistik, karena kerjasama yang lahir dari kebutuhan, bukan karena ikatan emosional. Lebih dari sekedar pemburu atau pemulung, hiena memiliki fungsi ekologis yang vital. Mereka menjaga populasi mangsa tetap sehat dengan mengincar individu yang lemah, tua, atau sakit. Ini membantu mencegah penyebaran penyakit dan memastikan seleksi alam berjalan dengan baik. Mereka juga mempercepat proses dekomposisi. Ketika bangkai tidak segera dibersihkan, gas beracun dan bakteri bisa menyebar kemana-mana. Dan hiena dengan cepat menghabiskan bangkai sebelum hal itu terjadi, menjadikan mereka sebagai petugas sanitasi alami yang tidak tergantikan. Dalam dunia hewan liar, seringkali didominasi oleh struktur kekuasaan jantan. Seperti singa jantan dengan surainya yang gagah, gorila jantan dengan pukulannya yang menggema, atau gajah jantan yang menjelajah sendirian seolah menantang dunia. Tetapi hiena adalah dunia yang berbeda.
Di tengah keriuhan padang sabana, hiena justru membalikkan skenario itu dengan cara yang mengejutkan, yang artinya mereka hidup di bawah kekuasaan betina. Bagi betina, terutama jenis yang paling umum ditemukan di Afrika, sistem sosial yang matriarkal bukan hanya tradisi yang telah mapan, tetapi itu adalah aturan keras yang diwariskan dan dijaga dari generasi ke generasi. Pemimpin tertinggi dalam klan hiena bukanlah jantan terbesar atau paling agresif, tetapi betina tertua paling dominan, seekor induk yang dihormati dan ditakuti dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu klan hiena, jumlah anggotanya bisa mencapai 80 individu. Hiena tidak hidup dalam kelompok sembarangan, tetapi dalam struktur hierarki yang sangat jelas dan kaku. Setiap anggota memiliki posisi sosial yang ditentukan berdasarkan garis keturunan, kekuatan hubungan sosial, dan yang paling penting, kedekatannya dengan betina yang memimpin. Ini adalah sistem yang sangat unik. Bahkan, anak-anak betina pemimpin secara otomatis menempati posisi tinggi di dalam kelompok, yang bahkan melampaui jantan dewasa sekalipun. Ketika anak-anak betina itu telah tumbuh, mereka akan memperkuat posisi mereka melalui kerjasama, dukungan sesama saudari, dan terkadang dengan konflik. Jika ada betina lain yang menunjukkan potensi yang dominan, ia harus membuktikan diri bukan hanya dalam kekuatan fisik, tetapi juga dalam kecakapan sosial dan strategi. Yang menarik, hiena betina memiliki ukuran lebih besar dari jantan, dengan tubuh yang lebih kekar dan perilaku yang lebih tegas. Mereka juga memiliki kadar hormon androgen atau hormon maskulin lebih tinggi dibandingkan betina dari spesies lain. Hal ini bukan hanya memengaruhi ukuran dan kekuatan tubuh betina, tetapi juga menanamkan naluri dominasi yang kuat sejak mereka lahir. Anak-anak hiena betina bahkan lahir dengan gigi kecil yang sudah tumbuh, yang menandakan bahwa mereka telah siap untuk bertarung satu sama lain jika diperlukan. Kendati demikian, sistem matriarki ini bukan tirani tanpa kompromi. Ini karena kekuasaan sang betina tertua dijaga melalui kepemimpinan yang sangat bijak. Betina tertua akan memastikan makanan dibagi dengan adil, ancaman dihindari, dan wilayah dipertahankan. Dalam banyak kesempatan, betina ini tidak menyerang sembarang anggotanya. Ia akan memilih dengan cermat kapan harus menunjukkan dominasi dan kapan harus membiarkan yang lain mengambil peran. Betina pemimpin juga berperan besar dalam berburu serta pemilihan wilayah. Ia memutuskan kapan kawanan berpindah lokasi, kapan berburu dalam kelompok besar, atau kapan mereka cukup aman untuk menetap di wilayah tertentu selama musim kawin atau kelahiran. Salah satu yang membuat struktur sosial hiena sangat menarik adalah keberlanjutannya. Meskipun dunia luar telah berubah, struktur dalam klan tetap dijaga dengan ketat. Posisi tertinggi tidak bisa dengan mudah digulingkan oleh kekuatan semata. Bahkan, jantan yang ingin naik posisi harus melalui jalan yang lebih sulit, biasanya dengan membentuk aliansi, menunjukkan kesetiaan, dan menghindari konflik langsung dengan betina dominan. Dalam dunia hiena yang keras dan penuh kompetisi, kelahiran seekor anak bukan sekedar pewaris biologis, melainkan sebuah investasi besar dalam kelangsungan sebuah dinasti. Setiap anak hiena terlahir dengan membawa warisan sosial, tanggung jawab terhadap klan, dan harapan untuk melanjutkan tahta. Kendati demikian, kelahiran anak hiena merupakan salah satu proses yang paling menantang dan berisiko tinggi di antara mamalia besar. Hiena betina melahirkan anak mereka melalui saluran kelamin yang sangat unik, sebuah struktur seperti penis yang disebut pseudopenis, yang terbentuk karena tingginya kadar hormon androgen dalam tubuh mereka.
Itulah mengapa proses persalinan bisa sangat sempit dan menyakitkan. Akibatnya, sekitar 60% anak hiena tidak selamat saat lahir, terutama anak pertama dari induk muda. Ini adalah harga tinggi dari sistem hormonal dan sosial yang membuat betina dominan lebih kuat. Namun, betina yang telah melalui 1 atau 2 kali kelahiran biasanya mengalami penyesuaian fisik yang membuat kelahiran berikutnya lebih lancar. Anak-anak hiena yang berhasil lahir akan datang ke dunia dalam keadaan sudah memiliki gigi kecil dan mata yang terbuka. Ini berbeda dari sebagian besar predator lain yang lahir dalam kondisi buta serta lemah. Demikian ini karena hiena hidup dalam dunia sosial yang sangat keras, dan anak-anak mereka pun harus siap untuk bersaing sejak dini. Hiena betina tidak melahirkan di tengah kawanan atau di tempat terbuka. Ia akan memilih liang atau lubang besar di tanah sebagai sarang, dan biasanya jauh dari wilayah utama kawanan untuk menjaga keselamatan anak-anaknya dari predator, dan bahkan dari sesama anggota klan. Sarang ini bisa digunakan bersama oleh beberapa betina, terutama dari garis keluarga yang sama. Tetapi meski berbagi tempat, pengasuhan anak bersifat sangat individual. Setiap induk hanya memberi susu pada anaknya sendiri. Tidak ada sistem menyusui silang seperti pada singa atau gajah, bahkan anak-anak dari induk berbeda bisa saling bermusuhan. Dalam kasus di mana seekor betina melahirkan 2 anak, anak-anak itu akan mulai bertarung sejak hari pertama. Ini bukan jenis tarung permainan, tetapi pertarungan nyata yang bisa berujung pada kematian salah satu dari mereka. Ini disebut sebagai siplisit, sebuah strategi alami yang memastikan bahwa hanya yang paling kuat yang bertahan mendapatkan cukup susu serta perhatian dari induk. Biasanya, anak yang lebih agresif akan mendominasi, sedangkan yang kalah akan kelaparan secara perlahan. Dalam sistem ini, alam tidak memberi ruang untuk kompromi. Namun, dalam kasus-kasus di mana makanan sangat cukup dan induk sangat berpengalaman, 2 anak bisa bertahan bersama dan tumbuh tanpa konflik. Anak hiena menyusu selama 12 hingga 16 bulan, sebuah waktu yang sangat lama untuk ukuran hewan predator. Ini karena susu hiena sangat kaya akan energi, bahkan lebih kaya dibandingkan susu singa atau harimau, dan menyediakan cukup nutrisi untuk anak-anak bertahan meski sang induk pergi berburu selama berhari-hari. Selama masa ini, anak-anak mulai diajak keluar sarang secara bertahap untuk mengenal dunia luar. Mereka akan bermain dengan anak-anak lain, belajar suara tawa dan lolongan, dan menyaksikan bagaimana anggota dewasa berinteraksi. Mereka menyerap struktur sosial dan hierarki melalui observasi, imitasi, serta pengalaman langsung. Permainan menjadi alat pendidikan yang sangat penting. Mereka melompat, mengejar, dan bergulat, yang semua itu berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi simulasi dari dunia nyata yang kelak harus mereka hadapi. Sementara itu, sang induk tidak hanya menyusui, tetapi juga melindungi mereka dengan penuh keberanian. Dalam kasus ancaman dari predator seperti singa atau anjing liar, induk hiena akan bertarung hingga mati demi mempertahankan anaknya. Hiena betina dikenal sangat teritorial dan agresif jika sarangnya terganggu atau terancam. Namun, lebih dari sekedar pelindungan fisik, induk hiena juga memberikan bimbingan sosial. Anak-anak dari betina dominan otomatis memiliki status tinggi. Mereka akan diperlakukan lebih baik oleh anggota lain dan diperbolehkan berada lebih dekat saat makan bersama klan. Status ini bukan sekedar warisan darah, tetapi juga hasil dari pembentukan sejak dini oleh induk mereka. Saat berusia sekitar 18 bulan, anak-anak hiena mulai dilepas dari pengawasan induk.
Mereka mulai bergabung dalam kegiatan perburuan, ikut serta dalam rapat sosial klan, dan menunjukkan posisi sosial mereka secara mandiri. Pada usia ini, perbedaan gender mulai terlihat. Jantan muda cenderung mulai mencari klan baru untuk ditinggali, sementara betina tetap berada di klan asal dan membangun kekuatan sosialnya dari garis keluarga. Untuk jantan, ini adalah masa pencarian dan penyesuaian. Mereka harus belajar membaca situasi, menjalin aliansi, dan berharap diterima oleh klan lain untuk bisa berkembang biak suatu hari nanti. Sementara bagi betina, masa muda adalah waktu membangun reputasi dan kekuatan, karena suatu hari kelak, merekalah yang akan mewarisi tahta dari sang ibu dan memimpin klan sebagai ratu malam padang savana. Anak-anak hiena tidak hanya dilahirkan untuk bertahan, tetapi juga dibentuk untuk memimpin. Dari liang gelap tempat mereka dilahirkan hingga langkah pertama di bawah langit terbuka, mereka melewati serangkaian ujian dan pelajaran yang sangat keras. Dalam dunia Hena, setiap tawa kecil adalah jejak dari perjuangan, dan setiap anak adalah pewaris dari struktur sosial yang tidak pernah berhenti bergerak.